Hai semuanya, welcome back to our channel. Kali ini kita mau liburan ke wisata ala negeri dongeng, yaitu Janspak Jatinangor. Kita bakalan mengeksplor semua wahananya, jadi tonton videonya sampai selesai ya. Sebelum tonton videonya, jangan lupa bantu subscribe. Untuk menuju Janspak Jatinangor, kita bisa mengikuti Google Maps, dan untuk yang melewati jalan tol bisa keluar pintu tol Jatinangor. Akses untuk menuju Janspak Jatinangor sangat bagus dan bisa dilalui untuk bus besar. Lokasinya berada di seberang gerbang Unpad Jatinangor. Dari kejauhan sudah tampak terlihat bangunan yang identik dengan kastil yang sangat megah dan colorful. Janspak buka setiap hari, untuk weekday buka dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Dan untuk weekend buka dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Parkirannya sangat luas, jadi untuk bus besar juga aman untuk masuk. Jatinangor National Flower Park atau yang dikenal dengan Janspak Jatinangor menyajikan konsep wisata alam yang kekinian dan menjadi salah satu pelopor flora wisata terbesar di Indonesia. Janspak mempunyai luas sekitar 7,5 hektar dengan pemandangan yang indah, yaitu Pegunungan Manglayang, dan mengusung konsep negeri dongeng dengan bangunan seperti istana yang megah. Dengan desainnya yang unik dan berbagai macam warna, dari arsitektur bergaya ala Eropa dan Rusia, selaras dengan tatanan taman bunga yang sangat cantik, menjadi spot foto yang kekinian. Wahana-wahana yang ditawarkan di Janspak Jatinangor sangat family friendly. Waktu terbaik berkunjung ke sini di pagi dan sore hari supaya cuacanya tidak terlalu panas. Harga tiket masuk reguler yaitu Rp40.000 per orang, dan untuk harga tiket hemat atau terusan yaitu Rp100.000 per orang. Kita sarankan untuk membeli tiket terusan supaya lebih hemat dan bisa mencoba berbagai macam wahana di sini. Untuk anak dengan tinggi badan di atas 90 cm sudah dikenakan biaya tiket masuk. Sebelum mengeksplor wahana yang ada di Janspak, kita akan melewati area food court dengan berbagai macam pilihan makanan dan minuman yang cukup lengkap. Selain tempatnya nyaman dan bersih, setiap sudutnya itu sangat estetik dan sangat cocok untuk dijadikan spot foto yang menarik. Kebetulan kita datang ke sini di waktu weekday, jadi lebih leluasa. Dan jangan lupa membawa perlengkapan seperti topi, kacamata hitam, payung, atau menggunakan sunblock. Bagi yang membeli tiket hemat, sudah termasuk tiket masuk kawasan dan bisa bermain di 20 wahana. Wahana pertama yang akan kita coba yaitu kora-kora. Kita akan merasakan menaiki wahana ayunan berbentuk kapal besar yang berayun hingga kemiringan 90 derajat. Bagian atas itu. Wahana Mega Disco menjadi salah satu wahana favorit di Janspak. Kita akan merasakan sensasi berputar dengan kemiringan tertentu. Di dalam kastil ini terdapat masjid atau musola yang cukup luas. Setelah bermain kora-kora, AA dan Bebeb akan mencoba wahana Rainbow Slide. Pegangan ya.
Perosotannya lumayan tinggi dan cukup panjang. Iya. Buat yang mau di video ketika bermain rainbow slide, harus membayar lagi Rp20.000 per filenya. Setelah bermain rainbow slide, untuk pendamping bisa menjemput anak-anak dari bawah perosotan. Selain areanya yang sangat luas dan full color, di beberapa area juga terdapat peta lokasi yang dapat kita lihat untuk mengeksplor semua wahananya. Untuk permainan kereta ini tidak termasuk ke dalam paket tiket hemat, jadi kita bisa membeli tiket lagi terpisah. Kali ini Bebek mau coba wahana ontang-anting, tapi Aa nggak berani soalnya takut pusing katanya. Pusing ya. Setelah mencoba wahana ontang-anting, kita akan mencoba wahana biang lala. Tampak dari kejauhan, wahana biang lalanya ini cukup tinggi. Kira-kira anak-anak berani nggak ya? Ini 2 orang ya? Maksimalnya 3 orang? Dari atas biang lala, kita bisa melihat keindahan Janspaq dari ketinggian yang mencapai 30 meter. Oh, tangannya kok boleh dikeluarin? Bagi pengunjung yang tidak membeli tiket terusan, bisa membeli tiket secara terpisah atau di salah satu wahana di loket terdekat yang sudah disediakan. Gak jauh dari wahana biang lala terdapat wahana go-kart, tapi sayangnya untuk wahana ini tidak termasuk ke dalam paket tiket hemat. Selain areanya yang sangat luas dan bersih, di sini juga kita dikelilingi oleh taman-taman bunga yang sangat cantik dan full color. Ditambah dengan background pegunungan Manglayang yang sangat indah. Di sebelah kanan terdapat wahana Flying Tower, tapi sayangnya pas kita ke sana sedang tidak beroperasi. Jadi cukup disayangkan juga ya. Buat yang mau keliling area Janspaq menggunakan e-scooter, di sini juga tersedia penyewaannya. Tapi di luar tiket terusan, alias harus berbayar lagi. Bangunan kastil ini selain menjadi spot foto yang menarik, di dalamnya juga terdapat food court yang menjual makanan dan minuman ringan, jadi cocok untuk beristirahat sambil ngemil. Gak jauh dari kastil, tampak bangunan rumah ala Eropa yang di dalamnya menawarkan sewa kostum dan stand foto. Di sini kita bisa sewa baju ala Korea atau ala Belanda dengan harga Rp30.000 untuk dewasa dan Rp20.000 untuk anak-anak dengan waktu 1 jam. Wahana PR menjadi salah satu wahana yang sangat menarik dan patut untuk dicoba. Karena kita akan merasakan seolah-olah berada di lingkungan yang disimulasikan. Misalnya kita seperti sedang menaiki roller coaster di sebuah tebing. Wow, semakin memacu adrenalin pastinya. Coba Bunda suruh itu. Aku kan ngendalin lurus, terus ada yang miringin. Coba Bunda suruh itu barusan. Bunda manggil ngalongser. Nah, ini anak ini helikopter. Ini ada momen
Gak jauh dari wahana VR, terdapat wahana The Mummy. Agama dan kepercayaan. Terima kasih. Oke, sekarang kita lanjut ke area museumnya. Jadi di dalam The Mummy kita bisa menonton mini bioskop yang menceritakan tentang kisah Nabi Musa dalam waktu kurang lebih 10 menit. Kita juga dapat melihat replika peninggalan-peninggalan Mesir kuno seperti mumi, tongkat Nabi Musa, patung ular, dan lain-lain. Setelah dari The Mummy, AA dan Bebek mau mencoba wahana Flying Bee. Lokasi Flying Bee persis berada di depan Museum The Mummy dan berdekatan dengan Duck House atau rumah hantu, Rabbit Park, dan Mini Zoo. Dan wahana yang gak kalah seru untuk anak-anak yaitu wahana Waterball. Wahana Waterball merupakan wahana permainan air dengan cara masuk ke dalam bola plastik besar. Walaupun wahana ini sangat seru bagi anak-anak, hati-hati kegerahan ya jika terlalu lama bermain di dalam bola plastik ini. Umurnya berapa tahun? Setelah puas bermain wahana bola air, kita lanjut main ATV. Dadah. Wahana ATV ini bisa digunakan untuk anak-anak dan orang dewasa. Diinjak dulu, pelan-pelan injaknya. Dan bagi anak-anak yang belum bisa mengendarai ATV sendiri, bisa didampingi oleh orang tuanya. Berhubung cuaca semakin panas, jadi kita mau bermain di arena yang lumayan teduh. Di mini zoo ini terdapat beberapa hewan seperti kura-kura, bunglon, ular, buaya kecil, dan beberapa hewan lainnya. Sakit. Dan di sini juga kita bisa berfoto dengan binatang-binatang tersebut, insya Allah aman, karena sudah jinak dan diawasi langsung oleh petugasnya. Sekarang yang ini di atas. Nah. Angkat aja. Jauhi dari area muka ataupun kepala. Jangan deketin ke muka. Kerasin. Kerasin aja tangannya keras. Nah. Ih, Aman? Digendong juga aman? Burung juga bisa digendong. Enggak sih, tapi udah jinak. Udah aman buat anak-anak. Halo, tapi tetap gini nggak? Aa mau gendong cina. Geser, geser. Ini habis jatuh. Ih, bebe. Habis jatuh ini. Enggak. Kamu bisa. Enggak tuh. Ini di leher. Enggak ada aman ini mah. Biar nggak takut pegang dulu kepalanya. Cara megang kepalanya gini Tuh. tuh. Kepala Digini, mulutnya. dikunci gini, pegang genggam. Tuh, udah gigit kan? Baik Tuh juga. digenggam tuh kayak om. Tuh lihat tuh, itu juga berani. Itu deketin situ. Nah, di sini. Berat. Sip. Tuh. Buntutnya keinjak. Buat yang mau kasih makan hewan, kita juga bisa membeli makanan yang sudah disediakan oleh Jangan petugasnya. antri, kasihan. Ini dulu, kasih dulu kambingnya, yang udah dikasih jangan dikasih lagi. Di depan mini zoo terdapat Rabbit Park, tapi sayangnya kita nggak sempat masuk ke sana karena udah nggak sabar pengen masuk ke Duck House atau ke rumah hantu. Nah, ini salah satu wahana yang paling bikin kita penasaran. Tampak dari luar udah kelihatan serem nggak sih? Itu malam-malam gerak. Semoga enggak jauh. Tirai hitam. Jadi menurut anak-anak yang bikin serem di dalam rumah hantu ini, hantunya bisa bergerak-gerak. Mereka pada kaget. Oh, bisa pada gerak. Kebetulan kita berkunjung ke Janspak di hari Jumat, jadi ini tuh lumayan sepi. Dan alhamdulillah terdapat masjid atau musola yang lumayan luas, jadi untuk laki-laki bisa melaksanakan sholat Jumat di sini. Dan setelah sholat Jumat selesai, kita mau sholat zuhur dulu di sini.
Walaupun cuaca di luar panas, tapi begitu masuk ke masjid ini, Masya Allah, berasa adem banget. Padahal nggak ada AC loh. Di sini juga terdapat kolam renang, cuma sayangnya kita nggak bawa baju ganti, jadi skip dulu ya. Berhubung cuaca semakin panas dan anak-anak juga udah lumayan capek, kita mau pulang. Tapi sebelum pulang ada yang nggak boleh ketinggalan nih. Anak-anak mau main dulu komedi putar dan bom bom kar. Setelah seharian bermain, buat teman-teman yang mau beristirahat sejenak ataupun membeli makanan, di Janspart tersedia food court yang sangat nyaman dan instagramable. Dan sekarang tenan-tenannya semakin banyak, jadi kita bisa memilih makanan sesuai selera. Dan yang gak kalah penting, area wastafel dan toiletnya ini bersih dan luas, jadi membuat pengunjung semakin nyaman. Dan sebelum pulang, kita akan menjumpai beberapa tenan yang menjual makanan khas kota Bandung ataupun cenderamata yang bisa dijadikan untuk oleh-oleh. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you. Wassalamualaikum.